Selamat pagi, siang, sore, malam Bu Evi. Perkenalkan dulu, nama saya Abraham Wilson dari absen 1. Saya Alexandra Clarissa Putri Pujiandoko nomor absen 2. Saya Afner Jericho Simala, absen 3. Saya Beatrix Selviandi, absen 4. Dan saya Brigita Maria Simatupang, absen 5. Oke, kita langsung mulai aja ya. Menurut saya, aturan gaya rambut dan seragam itu bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal disiplin atau kedisiplinan. Data menunjukkan sekolah yang konsisten menetapkan aturan bisa menurunkan pelanggaran hingga 20-30%. Ya, saya juga paham maksudnya, tapi dari sisi siswa itu kadang aturan terasa terlalu kaku. Dulu di sekolahku, hal kecil seperti poni aja diatur banget dan itu bikin siswa malah cari cara untuk melanggar diam-diam. Berarti sebenarnya ada dua sisi ya. Aturan itu penting untuk menjaga disiplin, tapi kalau terlalu ketat juga bisa bikin siswa nggak nyaman. Aku juga pernah lihat kasus nyata. Jadi ada siswa yang dibiarkan melanggar aturan, tapi yang lain langsung dihukum. Itu langsung bikin kecemburuan dan suasana jadi nggak adil nggak sih? Nah iya, dan itu memang ada datanya. Sekitar 60-65% siswa lebih patuh kalau aturan ditetapkan secara adil dan konsisten, bukan pilih-pilih. Setuju sih kalau gue. Soalnya kalau satu pelanggaran dibiarin, biasanya yang lain tuh bakal ngikut. Kayak gue pernah lihat nih, awalnya cuma pelanggaran kecil, terus lama-lama menjadi keterlambatan dan atribut juga ikut dilanggar tuh, gitu. Tapi menurut gue juga kita harus realistis ya. Nggak semua aturan itu cocok dengan kondisi sekarang. Misalnya kayak soal rambut. Yang penting rapi dan sopan, bukan harus sama semua. Nah, itu masuk akal. Dalam teori sosial juga ada yang namanya efek ikut-ikutan. Sekitar 60% siswa cenderung mengikuti teman di sekitarnya. Jadi kalau satu melanggar dan dibiarkan, yang lain pasti ikut. Makanya keadilan itu penting banget. Kalau ada satu yang dibiarkan melanggar, itu langsung merusak kepercayaan siswa terhadap aturan. Dan jangan lupa soal komunikasi, banyak siswa melanggar bukan karena sengaja, tapi karena mereka nggak paham kenapa aturan itu dibuat. Juga sih, berarti bukan cuma soal patuh atau enggak ya, tapi juga soal pemahaman. Jadi lu ngerti apa enggak. Betul-betul. Ya benar-benar. Jadi kalau kita ngerti alasannya, biasanya kita lebih mau ikut. Beda kalau cuma disuruh tanpa penjelasan. Gue juga pernah baca, siswa yang memahami tujuan aturan itu cenderung lebih disiplin dibanding yang hanya takut dihukum. Dan itu juga bikin mereka gak merasa terpaksa, jadi lebih sadar sendiri. Nah, itu sebenarnya tujuan pendidikan juga, bukan cuma bikin siswa patuh, tapi juga buat memahami mereka. Oke. Kalau gitu, kita bisa sepakat nggak nih? Kalau aturan tetap dilakuin, tapi cara penerapannya yang perlu diperbaiki dari kita semua. Jadi kayak eh kita tuh nggak usah ikut-ikutan. Jadi cuman cara penerapan aja yang perlu diperbaiki. Gue sih setuju ya, tapi ya harus tetap fleksibel. Misalnya kayak rambut tetap rapi, tapi nggak harus model yang sama semua. Dan juga penegakan aturan harus konsisten, nggak boleh ada pengecualian juga. Selain itu, aturan juga harus transparan nggak sih? Supaya semua siswa tahu batasannya. Nah, aku juga tambahin, siswa juga perlu dilibatkan dalam pembuatan aturan supaya mereka juga merasa punya peran. Terus kalau siswa dilibatin sih menurut gue ya, mereka juga akan lebih bertanggung jawab. Soalnya kan dia yang milih, berarti dia juga harus bertanggung jawab. Iya, karena kan mereka juga merasa didengar ya. Bukan cuma disuruh doang, dia kayak mereka ada peran di dalam pembuatan aturan itu. Betul. Dan itu juga bisa mengurangi pelanggaran juga, karena ada rasa memiliki. Dan juga rasa keadilan juga pasti lebih kerasa sama mereka. Nah, jadi ini sebenarnya sudah mencerminkan demokrasi di sekolah. Jujur ya, awalnya gue mikir aturan itu harus tegas aja. Tapi ternyata nggak sesederhana itu. Iya benar-benar sama. Gue juga jadi lebih paham kenapa aturan itu tetap penting ya untuk di zaman sekarang. Iya, diskusi kayak gini nih emang penting sih, biar nggak dilihat dari satu sisi aja. Yang penting tuh kita bisa saling dengar. Dan juga nggak selangsung menyalahkan satu pihak.
Dan oke. Menurut gue ini contoh diskusi yang sehat banget sih. Kayak adil gitu loh kita diskusi. Iya, karena kita semua dapat menyampaikan pendapat kita masing-masing. Jadi kita punya kesempatan untuk berbicara. Iya, udah gitu nggak ada yang mendominasi juga. Pendapatnya juga saling melengkapi. Nah, ini juga yang disebut musyawarah yang sebenarnya. Oke. Coba kita simpulin aja ya biar jelas ya. Boleh-boleh biar ada hasil akhirnya kan. Setuju. Ya, setuju. Kita Boleh. sama. Oke, jadi kita sepakat aturan gaya rambut dan seragam tetap penting untuk menjaga disiplin dan identitas sekolah. Yap, benar. Tapi penerapannya harus adil dan konsisten tanpa pengecualian. Dan perlu ada fleksibilitas terbatas supaya siswa tetap bisa berekspresi. Dan juga aturan itu harus dijelasin dengan jelas gitu loh, supaya siswa paham. Dan juga siswa juga perlu dilibatkan dalam pembuatan aturan supaya mereka punya peran dalam aturan tersebut. Oke. Jadi semua kita simpulin udah ya. Jadi aturan supaya udah jelas, terus nggak usah ikut-ikutan sama siswa-siswa lain. Dan terus siswa juga harus ikut terlibat dalam pembuatan aturan biar semua punya peran tanggung jawab masing-masing. Betul kan? Ya. Betul, benar, Setuju, benar, setuju. benar. Menurut gue itu udah cukup jelas ya. Iya, benar. Diskusinya juga enak nih kayak gini. Udah gitu banyak sudut pandang baru. Setuju. Oke, benar. Oke. Makasih semuanya. Oke, makasih semua. Thank you Yo, semuanya. thank you.